semuanya, balik lagi di YouTube channel Renita Deni. Di video kali ini agak sedikit berbeda karena di video kali ini aku mau sharing atau curhat ya. Yang jelas di sini aku mau sharing tentang pengalaman aku kenapa sih aku lebih memilih untuk menjadi ibu rumah tangga dibanding aku harus kerja. Tonton terus videonya sampai akhir dan jangan di skip ya. Kuliah tahun 2018 dan itu bulan Oktober tanggal 12. Aku masih ingat banget karena setelah lulus kuliah itu aku langsung ikut sama suamiku karena suamiku di Bekasi dan aku waktu itu aku kuliah di Bumi Ayu. Bumi itu di Jawa Tengah. Dan saat selesai wisuda aku baru dikasih keterangan itu ya setelah aku wisuda gitu. Jadi rezeki yang gak terduga banget, Allah kasih aku anak dan juga aku bisa lulus tepat waktu dan gue seneng banget. Dan kenapa aku milih jadi ibu rumah tangga, kenapa aku nggak bekerja ya, karena memang posisinya pada saat itu aku memang sudah hamil. Setelah lulus aku hamil dan setelah hamil aku melahirkan. Dan pada saat itu yang di pikiran aku ya aku cuma pengen ngurus anak aku. Dan aku benar-benar saat hamil itu ya benar-benar ngurus, aku pengen ngurus sendiri. Dan aku selama hamil itu memang di rumah, kebetulan memang alhamdulillah sudah punya rumah sendiri. Sangat menyenangkan sekali sih aku bisa hamil dan aku bisa ngurus diri aku sendiri gitu, mulai dari check up dan lain sebagainya tuh aku jalan aja berdua sama suamiku sampai akhirnya aku melahirkan di tanggal 29 Juni 2019. Aku melahirkan anak pertamaku. Dan di situ sih mulai aku ngerasa kayak oh gini ya jadi seorang ibu. Karena perjuangan banget. Aku melahirkan normal alhamdulillah. Dan aku melahirkan di salah satu rumah sakit. Dan itu sebelum melahirkan itu aku benar-benar cari dokter yang benar-benar pro sama normal gitu. Dan akhirnya ketemu sama Dokter Wulan. Dokter Wulan itu salah satu dokter di rumah sakit Awal Bros di Bekasi Barat. Dan aku konsultasi sama dia sampai aku melahirkan dan alhamdulillah normal. Setelah melahirkan ada suatu kejadian yang buat aku jadi kayak kayak blank banget gitu. Kayak semua tuh benar-benar kayak di titik terendah banget sih. Kayak aku melahirkan, aku punya anak, tapi aku kehilangan seseorang yang aku sayang gitu. Seminggu setelah aku lahiran, seminggu atau 9 hari, aku kehilangan seorang nenek. Jadi peran aku sebagai ibu di situ dimulai karena kebetulan orang tua aku memang tinggal di Bumi Ayu sejak 2014. Dan saat aku melahirkan orang tua aku datang dan juga nenekku datang ke sini. Tapi setelah itu nenekku meninggal di sini, bukan di rumah ini tapi di rumah kakakku. Di situlah aku benar-benar merasa udah kehilangan. Aku masih ngerasain sakit pas kelahiran. Terus mau gak mau mama aku yang tadinya mau ngurus aku gitu, mau bantu aku untuk ngurus anak aku, akhirnya harus pulang sama ayahku karena ayahku ada kerjaan di sana. Dan ya udah gitu, aku benar-benar ngerasa di situ tuh kayak hancur banget, sedih. Kayak ya udah aku benar-benar ngejalanin peran sebagai seorang ibu sendiri, ngurus sendiri. Itu dari anak aku umur 1 bulan kayak 2 mingguan gitu aku udah ngurus sendiri. Memang ada mertua aku, tapi mertua aku juga sibuk karena dia guru
dan dia juga harus jalanin tugasnya sebagai guru. Jadi aku benar-benar ngurus sendiri, dibantu sama suamiku, mulai dari mandinya, terus apa ya, kayak dia benar-benar ngurus sendiri gitu. Itu aku kalau diingat-ingat tuh sedih banget, karena emang aku berjuang sendiri ya sama suamiku. Tapi ketika suamiku kerja, aku di rumah berdua aja sama anakku gitu. Aku yang gak bisa mandiin, aku bener-bener ngurus mandiin yang tadinya harusnya aku sama mamaku, maksudnya mamaku bantu-bantu, tapi ada kejadian itu semuanya kayak udah hancur gitu. Aku kehilangan seorang nenek yang bener-bener aku sayang, dan di saat aku apa ya, saat aku benar-benar butuh support dari orang-orang terdekat, karena aku masih ngerasain banget sih sakitnya pasca melahirkan. Aku nggak tahu berapa jahitan, yang jelas itu sakit banget. Aku ngerasain sakit banget waktu aku melahirkan, sampai aku itu susah banget. Aku ngerasain banget itu sakit gitu. Tapi ya ada Allah yang maafin aku, ada suamiku juga. Meskipun ya kadang kalau Sabtu Minggu mertuaku datang atau kakakku juga datang untuk nengok aku, bantu-bantu. Iya, pokoknya alhamdulillah banget sih aku bisa sampai sekarang gitu ya, ngurus Gifran. Jadi nama anak aku Gifran. Aku ngurus Gifran sampai 9 bulan. Aku ngurus sendiri, aku gundulin dia sendiri gitu, aku mandiin sendiri dari dia masih kecil gitu. Itu sih yang membuat aku I'm proud of myself gitu. Dan aku benar-benar kayak gue bisa ya gitu jadi seorang ibu. Aku bisa gitu jadi seorang ibu yang kuat, meskipun aku awalnya mengalami kesedihan yang benar-benar aku gak bisa bayangin sebelumnya. Karena nenek aku datang ke sini tuh pengen ngeliat aku lahir gitu. Jadi bener-bener nenek aku tuh nungguin aku lahiran aja gitu sih. Jadi kayak semua tuh kayak mimpi. Terus aku cuma ngurusin anak setiap hari, kayak udah. Apalagi aku harus produksi, terus nyusuin anak aku kan. Jadi kayak aku harus bener-bener kayak tegar dan lain sebagainya. Di situ aku mulai ngerasa gue harus bisa nih jadi ibu. Aku harus bisa nih jadi ibu. Aku nggak boleh nyerah gitu. Dan apapun yang aku lakuin untuk anak aku jalanin benar-benar ikhlas. Aku jalanin tulus banget, karena aku ngeliat anak aku yang lucu banget gitu. Dan kayaknya untuk ninggalin aja itu sedih. Aku ngerasa kayak dosa banget nih kalau sampai aku, misalkan ya pada saat itu aku egois, aku habis kuliah pokoknya gue harus kerja, aku harus kerja nih, habis lulus kuliah aku harus kerja, aku harus cari uang. Terus aku pengen kayak wanita-wanita lain, wanita karir lainnya, aku pengen kayak teman-teman aku juga mereka bisa kerja, sedangkan aku cuma di rumah ngurus anak. Tapi sama sekali nggak ada di pikiran aku yang aku tuh pengen banget kerja, atau misalkan aku iri, itu nggak, sama sekali nggak ada. Dan alhamdulillahnya aku punya suami yang peduli sama aku juga, maksudnya sayang banget. Aku punya suami yang sayang banget sama aku. Pernah aku ngobrol sama dia, "Pah, aku mau dulu kerja, aku boleh nggak sih kerja gitu?" Terus dia cuma bilang, "Nanti Gifran sama siapa?" Di situ aku mulai yang kayak pikir juga sih, berpikir. Di situ aku mulai berpikir yang, oh iya ya, anak aku sama siapa. Dan aku tuh kayak dari awal aku ngurus dia sampai
sekarang tuh sama sekali nggak ada pikiran aku pengen kerja, nggak tahu kenapa. Ya udah, aku sama sekali nggak malu, dan nggak menyesali aku pernah kuliah terus aku ujung-ujungnya cuma jadi ibu rumah tangga. Aku sama sekali nggak menyesali itu, karena buat aku apa ya, semua itu pilihan gitu. Mungkin di luar sana, teman-teman di luar sana punya pilihan lain yang berbeda, nggak semuanya kayak aku juga. Mungkin teman-teman di luar sana juga kerja mungkin karena ada alasan yang lain, atau mungkin karena ya kebutuhan juga gitu kan. Dan apa ya, satu hal sih yang perlu kita ingat semua gitu, semua itu meskipun kerja atau nggak kerja kita tetap jadi ibu, kita tetap jadi seorang ibu untuk anak-anak kita. Dan aku yakin meskipun ibu-ibu di sana yang kerja gitu ya, terus itu pasti semua demi anaknya, tapi itu cuma tergantung pilihan aja sih sebenarnya. Kan balik lagi, itu kan pilihan, mau kalian kerja atau enggak itu pilihan kalian. Dan aku juga nggak bisa menjudge orang itu, kok kenapa sih dia itu nggak jadi ibu rumah tangga aja, kasihan loh anaknya nggak urus, atau misalkan sih kok anaknya diurus sama mertuanya, sih kok anaknya diurus sama orang tuanya, sih ibunya kemana, kenapa sih ibunya kok nggak mau ngurus, kenapa sih ibunya lebih milih kerja daripada milih untuk ngejagain anak. Ya, itu pilihan, balik lagi itu pilihan kita sebagai ibu. Dan kita juga nggak bisa nyalain mereka, dan aku juga nggak mau nyalain mereka. Mungkin suatu saat aku sekarang mungkin jadi ibu rumah tangga, atau kedepannya aku kayak gimana gitu kan. Jadi aku nggak bisa menilai orang dia itu kenapa kerja aku apa. Jadi aku nggak bisa menyalahkan ibu-ibu yang kerja dan membenarkan ibu-ibu yang nggak kerja. Itu balik lagi pilihan. Dan alhamdulillah rezeki yang Allah kasih itu insya Allah syukur, dan aku selalu syukur itu. Dan melihat anak aku tumbuh dengan ceria, aku bisa melihat pertumbuhannya dari awal dia buka mata, dari awal dia apa ya, belajar untuk merangkak, terus tengkurap, jalan. Dan itu yang buat hati aku jadi ngerasa aku tuh bangga banget loh sama diri aku sendiri. Aku bisa ngurus dia dari dia kecil, aku bisa mandiin dia, aku bisa gendulin rambut dia. Mungkin sebagian orang masih mikir, aduh aku ngeri nih untuk botakin anak sendiri atau mandiin anak yang masih benar-benar kecil. Tapi aku nggak ada rasa takut atau panik ketika aku harus ngurusin dia sendiri. Aku nggak ngerasa panik sedikit pun, dan aku gak ngerasa takut karena aku jalanin semua dengan ikhlas. Bismillah, aku menjalani dengan ikhlas. Aku bismillah, aku bisa, dan ada Allah yang bantu aku gitu. Dan kenapa aku nggak kerja dan aku lebih milih jadi ibu rumah tangga, ya aku nggak masalah sih sama status aku. Dan sekarang aku alhamdulillah bahagia, alhamdulillah bersyukur. Aku dikelilingi orang-orang yang sangat mendukung aku. Jadi gak ada omongan orang tentang sayang ya, kok sayang kuliah tuh udah mahal-mahal tapi ujung-ujungnya kamu cuma jadi ibu rumah tangga. Kenapa kamu gak coba untuk kerja aja? Kenapa kamu gak coba untuk misalnya titipin anak kamu ke daycare atau ke orang lain, misalnya pembantu atau lain sebagainya? Aku gak ada pikiran ke situ gitu, karena aku gak ada pikiran ke situ. Aku benar-benar setelah ada kejadian waktu nenekku meninggal, dan aku harus ngurus anakku sendirian. Di situ aku benar-benar ngerasa aku tuh udah jatuh cinta banget sama anak aku. Aku udah apa ya, kayak aku nggak mau ninggalin dia gitu. Aku nggak mau dia diurus sama orang lain. Jadi itu sih alasan terbesar aku kenapa akhirnya aku memilih untuk menjadi ibu rumah tangga.
Dan buat aku kuliah, aku pernah menjadi mahasiswi, aku pernah belajar. Semua itu akan bermanfaat di anak aku kelak. Aku bisa mengajarkan dia, aku bisa menjadi guru untuk dia, aku bisa menjadi sosok ibu yang mudah-mudahan bisa membawa dia untuk menjadi orang yang sukses. Dengan ilmuku, aku bisa banyak mengajarkan dia berbagai macam hal yang positif tentunya. Dan aku gak pernah menyesal sama sekali aku menjadi seorang ibu rumah tangga. Dan aku tidak malu, aku gak malu sama sekali. Aku sama sekali gak menyesal. Sebaliknya aku malah bangga banget sama diri aku, karena sampai saat ini aku masih bisa ngurus dia. Apalagi sekarang dengan perkembangan yang begitu cepat, gak kerasa dia udah mulai bisa jalan. Itu sih yang buat aku bangga. Ternyata aku bisa ya hidup sendiri. Oke, jadi ibu rumah tangga tuh hal yang asik, hal yang menyenangkan. Meskipun aku tahu gitu, dan meskipun aku ngerasain juga mulai dari jenuh, kayak kok pekerjaannya gini-gini aja ya, kayak misalnya masak atau misalkan beres-beres rumah. Dan itu berulang-ulang kali aku jalanin, dan itu aku rasain bosan juga. Tapi balik lagi, kalau kitanya ikhlas dan kitanya sendiri ngerasa ini loh kodratnya seorang wanita, memang di rumah ngurus anak, ngurus suami, bukan berarti kita jadi babu, atau bukan berarti kita nggak punya aktivitas lainnya. Tapi kita masih bisa kok untuk produktif kan. Kita masih bisa produktif, kita masih bisa mungkin jualan online di rumah tanpa mengganggu, tanpa meninggalkan anak kita. Tapi yang balik lagi itu adalah pilihan kalian. Dan aku memilih untuk saat ini aku menjadi ibu rumah tangga. Dan aku nggak tahu kedepannya, cuma Allah yang tahu. Yang jelas aku bahagia dan aku sangat-sangat bangga sama diri aku. Dan aku sangat-sangat bahagia sekali aku bisa ngurus anak aku sampai sekarang.